Selamat pagi teman-teman. Saya Felix Sudartono dari kelas BPA 1 dan 12. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai vesikel. Vesikel itu sendiri adalah ruang pada sel nutrisi sitoplasma sebagai lubang saluran depan dan akut dari sel ke membran sel. Vesikel terbentuk oleh kepala hidrofilik utama dan hidrofobik ekor yang bersatu yang dinamakan lipid bilayer. Nah, bagaimana sih cara kerja vesikel ini? Sebenarnya vesikel ini terdiri dari beberapa tipe, ya, yang setiap tipenya memiliki fungsinya masing-masing sendiri dan memiliki ukuran sendiri sesuai kebutuhan yang dibutuhkan saat itu. Vesikel bisa membantu mentransportasi material yang dibutuhkan organisme untuk bertahan hidup dan merecycle sisa-sisa yang sisa material. Vesikel juga bisa menyerap dan menghancurkan zat-zat yang berbahaya atau patogen untuk dan juga patogen untuk mencegah sel mengalami kerusakan atau infeksi. Nah, meskipun vesikel ini mirip dengan pak bola yang menyimpan material, vesikel juga memiliki fungsi uniknya sendiri yang seperti vesikel ini dapat terhubung dengan membran sel lain untuk membawa sebuah peran yang spesifik seperti menghancurkan sel lain sendiri. Nah, tipe-tipe dari vesikel itu terdapat transport vesikel atau vesikel transportasi yang digunakan untuk memindahkan material seperti protein dan molekul lainnya dari satu bagian sel ke bagian yang lain. Nah, pada saat sel memiliki membuat protein, transporter vesikel transport membantu memindahkan protein-protein ini ke pada memindahkan protein ini ke Golgi aparatus untuk disortir lebih lanjut. Nah, kemudian Golgi aparatus ini mengidentifikasi tipe-tipe transvesikel, kemudian diarahkan pada bagian-bagian yang membutuhkan material ataupun zat-zat tersebut. Beberapa protein yang dalam yang dibawa oleh transport vesikel artinya bisa seperti antibodi. Jadi Golgi aparatus bisa bisa uh, mengirimnya ke vesikel secretory. Nah, vesikel secretory itu apa? Vesikel secretory itu adalah vesikel yang berguna untuk memindahkan molekul keluar sel melalui proses yang dinamakan eksositosis. Biasanya vesikel ini berukuran 30-40 nanometer. Nah, vesikel secretory ini memiliki peran penting dalam memindahkan atau mengeluarkan molekul keluar sel. Mereka penting untuk menjaga kesehatan organ. Contohnya, vesikel yang ditemukan di perut akan memindahkan protein, maaf, memindahkan enzim pencerna protein untuk membantu mencerna makanan. Kemudian ada juga synaptic vesicle adalah salah satu contoh lain dari vesicle secretory ini yang mereka bisa ditemukan di akhir urat sel atau disebut neuron.
Kemudian setelah transport vesicle sama secretor vesicle, sebenarnya lisosom itu juga termasuk bagian dari vesicle, yaitu lisosom itu adalah vesicle yang mengandung enzim pencernaan yang hanya ada di sel hewan. Fungsinya adalah sebagai pendaur ulang zat-zat sel dan juga membantu mematikan sel. Jika sel membutuhkan untuk mendaur ulang molekul-molekul yang besar, lisosom bisa membantu dengan melepaskan enzim mereka untuk menghancurkan sel-sel yang besar sehingga menjadi molekul-molekul yang kecil. Kemudian, jika sudah kecil, maka sel-sel tersebut bisa mencerna apa-apa yang tersisa. Nah, ini juga berguna, lisosom juga berfungsi kalau sebuah sel itu menyerap sesuatu zat-zat yang berbahaya ataupun patogen. Nah, lisosom ini juga bisa menghancurkan bakteri-bakteri tersebut dengan enzimnya. Uniknya dari lisosom ini adalah para peneliti pun bahkan masih tidak yakin kok bisa sih lisosom ini bisa bertahan hidup walaupun uh, isi dari lisosom ini adalah enzim yang merusak sel itu sendiri. Kemudian ada peroxisomes seperti lisosom. Peroxisomes mengandung enzim pencernaan. Mereka menggunakan enzimnya untuk uh, digest nutrisi yang berlebihan di dalam sel. Peptisom juga bisa untuk menghancurkan alkohol. Peptisom menggunakan enzim untuk memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, yang mana keduanya juga bisa dampak baik atau berguna kepada fungsi sel dan tidak berbahaya sama sekali dalam jumlah tertentu. Peroxisom itu bisa berubah-ubah dalam ukurannya, tergantung kebutuhan sel yang mereka tergantung kebutuhan sel mereka. Mereka episode ini bisa menambah atau bertambah besar dan bertambah banyak kalau mereka ada banyak alkohol yang di nah, episode ini bisa bertambah banyak dan besar jika ada banyak alkohol dalam sel itu tersebut untuk dihancurkan. Nah, kemudian yang terakhir ada extracellular vesicle. Extracellular vesicle itu bisa mengambang di luar sel tersebut. Namun saya juga sedikit agak kesulitan untuk mencari mengapa dan kenapa bisa terjadinya intracellular vesicle ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi dan terima kasih.